Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mevi Deftari Bella. Saya mahasiswi dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Hari ini saya akan menceritakan atau storytelling tugas etika bisnis yaitu tentang Satyam Skandal 2009. Pada Maret 2008, Satya melaporkan kenaikan revenue-nya sebesar 46,3% menjadi 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Di Oktober 2008, Satya mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21% menjadi 2,55 sampai 2,59 miliar dolar pada bulan Maret 2009. Melihat semua reputasinya, pantas saja jika Satyam dinobatkan menjadi raksasa IT terbesar keempat di India. Satyam didirikan dan dipimpin oleh Chaiman Ramalingga Raju, lulusan MBA Ohio University dan alumnus Harvard University. Ramalingga Raju mendapatkan berbagai penghargaan. Nah, pada 2004, jumlah kekayaan Ramalingga Raju mencapai 495 juta dolar. Sungguh ironis, pada 7 Januari 2009, Ramalingga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,4 miliar dolar saldo kas dan Bank Satyam adalah palsu, atau jumlah itu setara dengan 94% nilai kas dan Bank Satyam di akhir September 2008. Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran direksi Satyam, Ramalingga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai pendapatan bunga diterima di muka, mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya, margin, dan menggelembungkan nilai piutang. Pada awalnya, fraud dilakukan dengan menggelembungkan nilai keuntungan perusahaan setelah dilakukan selama beberapa tahun. Selisih antara keuntungan yang sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar. Begitu kompleksnya situasi yang dihadapi Ramalingga Raju karena fraud yang dilakukannya. Ia mengatakan dalam suratnya, "It was like reading a tiger, not knowing how to get off without being eaten." Pada 14 Januari 2009, auditor Satyam selama 8 tahun terakhir, Price Waterhouse India, mengumumkan bahwa laporan auditnya berpotensi tidak akurat dan tidak reliable karena dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen Satyam. Benturan kepentingan antara auditor PwC dan manajemen Satyam berbentuk hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya. Hubungan kemitraan tersebut terjadi dalam sebuah proyek jasa IT di perusahaan klien Satyam, yaitu Years. Satyam menjadi pelaksana sistem integration bisnis dan PwC menjadi konsultan jasanya. Pada saat yang bersamaan, PwC sedang mengaudit Satyam. Proses kerjasama antara auditor dengan Satyam bukan tanpa disengaja. Dari hubungan kemitraan ini menandakan bahwa keduanya memiliki hubungan bisnis yang erat sehingga menyebabkan audit PwC kehilangan independensinya. Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa PwC memiliki benturan kepentingan yang kemungkinan mereka membentuk Satyam dalam menyiasati kecurangan dalam pelaporan keuangannya. Diketahui bahwa perbandingan fee audit dari Satyam ke PwC relatif jauh lebih besar dibanding dengan usaha sejenis Satyam dalam pembayaran kepada auditornya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2008 saja, fee audit yang dibayar Satyam kepada PwC jauh lebih besar, yaitu sebesar 0,9 juta US dollar dibanding dengan fee audit yang dibayarkan Wipro dan Invoice kepada PwC yang juga menjadi klien PwC, yaitu masing-masing hanya sebesar 0,2 juta dan 0,1 juta US dollar. Ini bukan pertama kalinya PwC tersangkut masalah di India. Pada 2005, The Reserve Bank of India melarang PwC untuk mengaudit bank selama 8 tahun karena melakukan audit yang tidak
memandai atas non-performing asset dari Global Trust Bank. PwC menghadapi investigasi terkait kegagalannya mengidentifikasi fraud senilai 21 juta euro di divisi air mineral grup perusahaan Glencore. Saat ini, Satyam menyusul skandal fraud dalam laporan keuangan Satyam. Pada 10 Januari 2009, harga saham Satyam jatuh menjadi Rp11,5 atau hanya senilai 2% dari harga saham tertingginya di tahun 2008 sebesar Rp544. Gelar itu kemudian dicabut sehubung dengan skandal fraud yang dihadapinya. Adapun Raju dan saudaranya yaitu B. Rama Raju yang terkait Satyam fraud kemudian ditahan dengan tuduhan melakukan konspirasi kriminal, persekongkolan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari kasus ini, kita bisa review berdasarkan penjabaran kasus Satyam di atas, yaitu kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak manajemen Satyam dalam membuat sebuah laporan keuangan dengan memanipulasi akun kas, bank, serta revenue Satyam dan bekerja sama dengan pihak auditor PwC untuk menutupi segala kejanggalan atas laporan keuangan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang terlihat wajar namun palsu guna mewujudkan keinginan Ramalingga Raju atau CEO untuk mendapatkan izin perolehan dana dari bank untuk melakukan ekspansi Satyam di beberapa perusahaan yang ditargetkan. Oleh karena itu, auditor PwC di sini telah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntan. Dapat dikaitkan kasus tersebut dengan materi yang kita pelajari, yaitu di mata kuliah Etika Bisnis di bab 34 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan, yaitu adapun prinsip-prinsipnya yang dilanggar ialah yang pertama, itu ada prinsip integritas, yaitu di mana prinsip integritas ini mewajibkan setiap akuntan atau profesional bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Namun dalam kasus ini, pihak manajemen Satyam menggelembungkan saldo kas, bank, serta revenue Satyam yang disertai dengan persekongkolan atau kerjasama dengan pihak auditor PwC untuk menutupi hal tersebut dan dengan sengaja tidak mengungkapkan segala kejanggalan atas laporan keuangan pihak Satyam. Yang kedua, itu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas yaitu mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur, serta intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain. Pada kasus ini, pihak auditor sudah tidak jujur secara intelektual dan sudah terpengaruh oleh pihak lain yaitu pihak manajemen Satyam itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan lewat adanya kerjasama antara pihak manajemen dan auditor dalam memalsukan isi dari laporan keuangan tersebut guna memenuhi keinginan pihak tertentu selama bertahun-tahun. Yang ketiga, perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Pada kasus ini sudah jelas bahwa pihak auditor PwC tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang auditor secara profesional dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku karena auditor PwC menutupi segala kejanggalan dan ketidakwajaran atas laporan keuangan Satyam. Kemudian yang keempat itu tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan
pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Pada kasus ini, pihak PwC sudah tidak mempunyai tanggung jawab secara profesi untuk memelihara dan mempertahankan kepercayaan dari masyarakat sebagai seorang auditor. Hal tersebut dikarenakan pihak auditor PwC bekerjasama dalam memalsukan dan memanipulasi isi dari sebuah laporan keuangan yang dapat dilihat oleh pihak internal dan juga eksternal. Yang kelima itu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kasus ini seharusnya PwC berdasarkan prinsip kehati-hatian telah mempertimbangkan segala risiko yang dapat terjadi dan tindakan memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi Satyam. Namun PwC tidak melakukannya dan malah bekerja sama dengan manajemen untuk memanipulasi isi laporan keuangan. Yang keenam itu standar teknis. Setiap anggota akuntan profesional dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus sesuai dengan standar profesional yang relevan. Namun pada kasus ini auditor PwC tidak mematuhi standar profesional karena sudah ikut bekerja sama untuk memanipulasi dan menutupi ketidakwajaran laporan keuangan Satyam selama bertahun-tahun untuk kepentingan tertentu. Fakta menarik, pada tahun 2011, istri Rama Linggaraju menerbitkan sebuah buku puisi eksistensialis Sajak Bebasnya. Sekian cerita dari saya tentang Satyam Skandal 2009. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.